Bu? Alhamdulillah baik Pak. Masih semangat ya Bu ya? Semangat terus Pak. Alhamdulillah ya. Baik Ibu Rina, untuk kegiatan PI 5 ini ada 3 fokus materi kita ya pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu refleksi tentang aksi nyata pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan ya. Yang keduanya yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Dan yang terakhirnya itu adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi. Pada waktu PI 2 kita sudah membahasnya ya. Nanti kita bahas lagi di PI 5 ini. Sebelumnya saya mau bertanya nih Bu Rina, apa saja sih yang sudah berjalan dengan lancar program-program yang Ibu terapkan di sekolah ini selama sebulan ke depan kemarin ke belakang gitu ya? Iya, Pak. Alhamdulillahnya di sini sudah berjalan kultum Jumat Pak. Jadi kalau kultum Jumat itu ada guru yang di depan, terus ada semua siswa dikumpulkan menjadi satu. Di situ ada ya tentang keagamaan seperti itu. Kemudian kadang juga sholat duha, ya, tapi sholat duhanya di masjid Pak, seperti itu. Terus juga ada senam atau olahraga bersama. Jadi setiap minggu bergiliran Pak. Ada yang misalkan minggu pertama senam, minggu kedua itu jalan ke desa. Ada terus minggu ketiganya itu jalan sampai bendungan seperti itu Pak. Berarti terkait dengan keagamaan di sini yang sudah diterapkan programnya. Untuk rencana tindak lanjut ini program tersebut Bu ke depannya seperti apa Bu? Ke depannya pasti akan terus berjalan ya Pak ya. Di situ juga mungkin ada tambahan, nanti ada sesi tanya jawab dari siswa kelas 1 sampai 6, tanya jawab tentang keagamaan. Biasanya kan hanya kita ceramah, atau ada anak yang kelas 5 6 mungkin yang berani bertanya, nanti kelas 1 sampai 4 juga ya diwajibkan bertanya gitu Pak. Sekarang mengenai terkait dengan materi yang sudah Ibu pelajari di modul, nah capaian apa saja sih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari modul yang sudah diterapkan? Alhamdulillah dari semua modul saya banyak belajar Pak. Banyak juga yang baru diketahui atau sebenarnya sudah terjadi, cuma ternyata ini seperti itu kenyataannya. Alhamdulillah anak-anak pada senang, terutama tentang keyakinan kelas di situ, terus juga tentang disiplin positif di situ. Anak-anak sangat senang juga bisa berkolaborasi dengan semua guru juga di sini seperti itu. Iya, saya sendiri ibaratnya melihat, memantau ya dari awal sampai sekarang perkembangannya Ibu Rin saya pantau terus, mulai dari entah itu di LMS tugas-tugasnya sampai sekarang dan penerapannya di sekolah seperti apa. Alhamdulillah saya melihat banyak sekali perubahan ataupun perkembangan yang sudah dilakukan sama Ibu Rin ya. Semoga ini bisa berdampak bagi sekolahnya, bagi siswa, dan bagi guru-guru yang ada di sini Bu ya. Cuman pesan saya itu berbagi dengan rekan sejawat. Kemarin saya pas waktu PI 4 sudah melakukan observasi terhadap temannya, rekan sejawat. Boleh saya minta lembar observasinya Bu? Oh iya. Sebelumnya ini ada daftar hadir ya Bu? Ya. Mangga diisi untuk pendampingan 5 ini. Ada rangkap 2, mangga Bu silahkan. Ini yang diobservasi guru kelas 1 ya Bu ya? Iya Pak. Nanti kegiatan inti ini kita juga akan ngobrol bertiga ya sama kelas 1. Baik Ibu Rin, ini saya terima berkasnya. Untuk kegiatan awal PI ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita langsung saja ke kegiatan inti. Baik Ibu Rin, sekarang kita masuk ke kegiatan inti PI 5 ini ya Ibu Rin. Saya langsung saja ke permasalahan yang pertama, yaitu akan merefleksi aksi nyata pada modul 3.1 nih Ibu Rin. Yang mana Ibu Rin sudah mempelajarinya waktu bulan lalu ya, bersama Fasil. Nah di sini kita akan meyakinkan seperti apa ya pembelajarannya. Yang saya tanyakan itu Bu Rin, bagaimana sih proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu Rin lakukan? Ya, jadi harus berpihak pada murid ya Pak. Terus yang kedua itu berdasarkan nilai kebajikan. Yang ketiga itu harus bertanggung jawab seperti itu Pak. Iya benar, sesuai dengan langkah-langkah ya, Pak. Yang sudah dipelajari seperti itu ya Iya, Bu Rin Pak. ya. Nah kemudian hal apa yang perlu dikembangkan dalam Ibu Rin sendiri? Saya harus banyak berlatih ya Pak ya. Berlatih tentang pengambilan keputusan, bisa dengan murid, bisa dengan sesama rekan guru seperti itu. Itu yang perlu dikembangkan lagi. Iya, Pak. Yang nantinya akan melatih, ibaratnya kalau semakin kita sering diasah, Iya. pasti pengambilan keputusannya akan lebih tepat lagi. Iya, Bu Rin. seperti itu. Nah
Kemudian Ibu Rin yang saya tanyakan berikutnya yaitu kira-kira hal apa yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan Ibu Rin itu agar berhasil gitu. Yang pastinya itu melalui pendidikan guru penggerak ini saya bertambah wawasan tentang bagaimana caranya pengambilan keputusan yang benar, yang berpihak pada murid seperti itu Pak. Terus juga pasti dukungan dari fasilitator, pengajar praktik, sering tanya juga sama yang berpengalaman di sekolah seperti itu Pak. Iya benar, itu termasuk strateginya ya. Iya. Jadi yang dapat mendukung itu ilmunya Iya, dulu Pak. ya Iya, Pak. di PGP ini Iya, ya, iya, Pak. kemudian bisa sharing sama rekan sejawat Iya. ataupun kepala sekolah yang sudah Iya. berpengalaman Iya. ya. Itu yang dapat mendukung, benar. Nah Ibu Rin nih, sebelum Ibu Rin menjadi CGP ya, Iya. Ibu Rin ada tidak pengalaman dalam pengambilan keputusan? Pengalamannya pasti sering ya Pak. Misalkan ada anak yang susah diatur, jadi saya panggil aja, asal panggil, jadi tidak mengerti keadaan siswa tersebut, jadi saya asal panggil langsung ditanya, tidak mengerti atau berpihak pada murid tersebut. Jadi setelah belajar di pendidikan guru penggerak ini, jadi saya semakin harus tahu dulu, harus berpihak pada murid dulu seperti itu. Terus juga ya harus sesuai dengan nilai kebajikan dan harus bertanggung jawab. Nah itu Ibu Rin, terkait dengan pengalaman Ibu Rin ya sebelum mendapatkan PGP dan sesudah PGP. Nah, ini dalam pengambilan keputusannya nih Bu Rin dulu seperti apa dan sekarang seperti apa? Kalau dulu asal saja Pak, jadi tidak ada Asal saja, tahapannya. iya, Iya, iya. jadi tidak ada tahapannya. Kalau sekarang ada tahapannya seperti itu. Ya sesuai dengan apa yang didapatkan. Iya, Ya, dari ya. modul 3.1. Iya, benar. Nah, Ibu Rin, kalau menurut Ibu Rin nih, hal yang perlu dikembangkan dalam proses pengambilan keputusan Ibu Rin itu apa saja yang perlu dikembangkan? Yang dikembangkan pasti ilmu Pak, wawasan saya. Iya, Terus benar, juga ya. saya harus sering mengambil keputusan, berlatih juga untuk supaya lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan, dan keputusan itu harus tepat dan benar seperti itu. Oke, iya Bu Rin, seperti itu ya, benar. Iya. Jadi ibaratnya kita harus ilmunya dulu ya, Iya. didapatkan pengalamannya, nanti bisa berbagi ataupun minta masukan dari Iya. yang lainnya. Baik Ibu Rin, itu terkait dengan materi pada modul 3.1 ini dalam Iya. pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke materi berikutnya. Kedua ya, tujuan ke PI yang kelima yang kedua itu saya akan menanyakan terkait dengan rencana program yang berdampak pada muridnya. Iya Pak. Nah, program apa saja yang sudah Ibu terapkan di sekolah? Program yang pramuka Pak. Oh, ada pramuka ya Iya. berarti. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu dukungan apa saja sih Bu yang dapat menjalankan tugas tersebut, program tersebut? Yang pastinya dari kepala sekolah, rekan guru, dan wali murid Pak. Itu yang terutama seperti Iya, itu ya, Pak. Bu ya. Nah, kemudian apa nih yang menjadi tantangan dalam program Ibu? Menjadi tantangannya karena pramuka itu Jumat setelah pulang sekolah, jadi banyak anak yang jarang pramuka Pak. Seperti itu. Jadi anak tuh kalau sudah pulang ya udah gitu Iya, ya, iya. berangkat laginya malas. Iya Pak. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Saya dan berkolaborasi dulu dengan rekan guru, nanti di situ kita akan merubah jadwalnya Pak, yang tadinya pulang sekolah jadi hari Sabtu jam 9 sampai jam 10-an seperti itu Pak. Iya benar ya, itu terkait dengan program yang sudah Ibu buat ya Iya. nanti. Nah, sekarang ke materi berikutnya nih Bu, itu terkait dengan perkembangan komunitas praktisi. Iya. Dulu pas waktu di PI kedua nih Bu, kita Iya. sudah membahas tentang itu ya Bu ya. Iya. Yang saya tanyakan nih Bu, sudah merintis komunitas praktisi? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Nih, bagaimana peranan komunitas praktisi itu sekarang? Iya, kayak kemarin itu tentang pengisian SKP Pak. Jadi kami komunitas di sekolah itu berkolaborasi mengerjakan SKP itu dengan tata usaha, dengan semua guru juga. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kemarin juga pengisian di PMM seperti itu. Alhamdulillah ya, terkait dengan tidak hanya dikerjakan terkait dengan pembelajaran ya, Iya. bisa tentang SKP pada PMM juga Iya. bisa ya membantu begitu Iya ya. Pak. Nah, berikutnya nih Bu, apa saja perubahan yang menyenangkan yang sudah Ibu alami dalam komunitas praktisi? Yang pasti ya Pak, yang menyenangkan itu kita dapat berbagi, misalkan saya berbagi dengan yang lain juga berbagi dengan saya, yang tadinya tidak mengetahui jadi mengetahui seperti itu. Bisa berbagi yang Iya, menyenangkannya Pak. juga ya. Sambil ngobrol biasa Iya, gitu ya, iya. bercandaan enak ya Iya. gitu. Ini Bu, setelah Ibu selesai PGP ini nih, nah kira-kira akan
ada tindakan seperti apa nih Bu terkait dengan komunitas praktis? Karena kalau sebelumnya atau sekarang itu kita kondisional ya Pak ya, mungkin nanti kita akan terjadwal, misalkan 1 minggu sekali di hari Sabtu kita akan merefleksi kegiatan kita selama 1 minggu terkait dengan pembelajaran di kelas atau misalkan SKP dan lain-lainnya. Berarti alhamdulillah nanti bisa dilakukan secara rutinitas. Iya Pak. Kegiatannya jangan sampai berhenti begitu kegiatan selesai udah tidak ada komunikasi apa terkait komunitas praktisi ini ya. Untuk berikutnya nih Bu, hal dukungan apa sih yang Ibu butuhkan dalam komunitas praktisi ini agar tetap berjalan? Yang pastinya dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Karena kalau kita saling mendukung, kegiatan komunitas praktisi akan berjalan dengan lancar. Iya, dilakukan secara kolaborasi. Iya Pak. Ya, gitu. Dengan stakeholder yang ada di sekolah ini ya. Baik Ibu, itu saja mungkin terkait dengan perkembangan. Baik Ibu Rin, sekarang kita berada di kegiatan akhir pendampingan individu ya. Alhamdulillah sudah selesai ya, bentar lagi. Alhamdulillah Pak. Gimana Ibu Rin? Perasaan Ibu Rin ini PGP-nya hampir selesai. Alhamdulillah, tidak menyangka ya Pak, yang awalnya kaget, maksudnya kaget tuh seperti apa akan kegiatannya, menakutkan seperti itu. Pas dijalani baru 1 minggu, 2 minggu, alhamdulillah jadi yang tadinya kaget, grogi, takut, jadi menyenangkan. Menyenangkannya kan ketemu dengan pengajar praktik yang hebat, terus juga bapak fasilitator sama instruktur juga yang luar biasa, dan rekan sejawat yang selalu membantu saling berkolaborasi seperti itu. Nah, terkait dengan PGP yang sudah Ibu alami dari awal nih sampai dengan modul 3.1. Nah, materi apa saja yang sudah Ibu kuasain? Alhamdulillah dengan mengikuti PGP ya Pak, jadi saya banyak mengetahui ilmu-ilmu yang mungkin baru atau sebenarnya udah tahu tapi baru tahu, oh ini namanya disiplin positif seperti itu. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara, alhamdulillah yang berpihak pada murid saya ya cukup paham Pak, sama budaya positif di situ, terus juga tentang kepemimpinan. Itu alhamdulillah dari PGP ini saya semakin mengetahui dan semakin penasaran dan ingin menerapkannya di sekolah. Iya benar. Nah, terkait dengan materi yang sudah diperoleh Ibu, ada tidak materi yang menurut Ibu masih bingung untuk dipelajari? Jadi saya sekarang masih membaca tentang coaching ya Pak, karena di situ kan harus ada pertanyaan yang berbobot, karena harus dengan rekan sejawat juga, dengan siswa juga. Jadi ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kayak gitu, menggali masalah. Jadi itu yang bikin saya harus terus berlatih seperti itu. Nah, kemudian Ibu, saya menangkap dari pembicaraan Ibu nih, itu kan adalah ilmu yang dibekali ya, sebagai nanti Ibu nanti akan menjadi seorang kepala sekolah. Nah, materinya itu dipelajari dari situ ya Bu ya. Jadi pasti Ibu nanti tidak kaget lagi kalau mau kan nanti jadi kepala sekolah menghadapi hal-hal di lapangan seperti apa, karena materinya sudah dipelajari. Pasti Ibu bisa lah menanganinya dengan gampang ya. Nah, berikutnya nih Bu, saya akan mengingatkan Ibu, dulu pas waktu PI2 itu ada umpan balik 360 derajat dari 5 rekan guru, 5 siswa, kepala sekolah, itu sudah di-upload tuh ya Bu? Alhamdulillah sudah Pak, langsung pas pendampingan 2 itu langsung di-upload. Alhamdulillah ya, kalau sudah di-upload sudah selesai ya berarti ya Bu ya. Nah, berikutnya mungkin saya akan sebelum ini selesai akan memberikan PR kepada Ibu nih Bu ya, terkait dengan pendampingan Ibu yang akan dilakukan ya, di PI 6 nanti. Yaitu terkait dengan diskusi yang akan diterapkan terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah ini. Nah, nanti di situ Ibu harus membuat jadwalnya kapan, kemudian mengundang semua stakeholder yang ada di sekolah, nah membuat notulen, kemudian harus mendokumentasikan di foto kegiatan tersebut dan nanti akan dikumpulkan. Nanti itu akan digunakan untuk PI 6 ya. Begitu. Mungkin hanya itu saja nih Bu, kegiatan PI 5 ini sampai di sini. Saya sebagai PP mengucapkan banyak terima kasih sudah prepare dari awal sampai akhir, dan saya juga mengucapkan maaf nih Bu apabila dalam pendampingan saya kurang berkenan gitu ya Bu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.